Siang itu, matahari memancar terik di langit biru tanpa awan. Panasnya seakan membakar aspal jalanan kecil yang membelah perkampungan. Angin yang sesekali berembus pun terasa seperti hembusan dari tungku. Kampung itu tampak hidup dengan suara anak-anak yang berlari-lari sambil tertawa, suara ayam berkokok, dan sesekali suara radio tua yang memutar lagu lawas dangdut pelan dari salah satu rumah. Di sebuah rumah kecil bercat hijau muda, tampak seorang pemuda berjalan cepat sambil menggenggam plastik putih berisi kue basah. Dia adalah Andi, 27 tahun, guru honorer di SD kampung itu. Pakaiannya sederhana, kemeja biru polos yang mulai pudar warnanya, celana kain abu-abu yang sedikit kusut, dan sandal jepit yang sudah aus. Wajahnya tampak kelelahan, namun sorot matanya teduh, mencerminkan seorang yang terbiasa hidup sederhana. Dalam benaknya, ia berpikir, ini pesanan terakhir, habis ini bisa pulang. Ibu pasti senang kalau semuanya lancar. Andi memang membantu ibunya berjualan kue basah. Sejak pandemi, penghasilan ibunya turun drastis. Untuk menambah uang belanja, mereka menerima pesanan kue untuk acara pengajian, arisan, atau hajatan. Hari itu, Bu Rahma, seorang janda parubaya yang dikenal aktif di pengajian kampung, memesan kue untuk acara tahlilan sore nanti. Rumah Bu Rahma tidak jauh dari warung tempat Andi mengambil pesanan sebelumnya. Hanya berjarak sekitar 50 meter. Ia berjalan melewati jalan sempit yang diapit pagar bambu. Sesekali ia berpapasan dengan tetangga yang menyapanya. Assalamualaikum, Endik Andi. Bawa kue lagi, ya? Sapa Bu Siti, tetangga yang sedang menyapu halaman. Andi tersenyum ramah. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini buat Bu Rahma. Katanya mau ada tahlilan. Wah, pantesan dari tadi nggak kelihatan, Bu Rahma sibuk kali ya di dalam. Andi hanya mengangguk sambil melanjutkan langkah. Di dalam hatinya, ia merasa lega karena sebentar lagi pekerjaannya selesai. Akhirnya, ia tiba di depan rumah sederhana itu. Pagar kayu kecil terbuka, halaman bersih, dan beberapa pot bunga berjejer rapi. Dari luar, rumah tampak sepi. Pintu kayu bagian depan tertutup, tetapi tidak terkunci. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Bu Rahma Aa, panggilnya pelan. Tidak ada sahutan. Ia menunggu sebentar. 5 detik, 10 detik. Masih sepi. Ia mencoba lagi, kali ini sedikit lebih keras. Assalamualaikum. Bu Rahma Aa. Tetap hening. Hanya terdengar suara kipas angin dari dalam rumah. Andi menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan sepi, hanya ada seekor kucing belang yang melintas. Ia menarik napas panjang. Dalam benaknya muncul pikiran. Ah, mungkin Bu Rahma lagi di dapur atau kamar mandi. Pintu juga nggak dikunci. Kalau kue ini nggak segera saya taruh, nanti keburu cair kuahnya. Lagi pula, saya cuma mau taruh di meja ruang tamu sebentar. Ia pun mendorong pintu pelan-pelan. Krek! Pintu berderit pelan, membuka sedikit celah. Dari celah itu, terlihat ruang tamu sederhana dengan sofa kain bermotif bunga dan meja kayu kecil di tengah. Tidak ada orang. Hening. Andi melangkah masuk. Suara sandal jepitnya beradu pelan dengan lantai keramik. Aroma masakan sayur asem samar tercium, bercampur wangi sabun mandi. Ruangan terasa dingin, mungkin karena kipas angin yang berputar di langit-langit. Ia hendak meletakkan plastik berisi kue di meja ruang tamu. Namun baru saja ia membungkuk, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Krek! Suara itu begitu jelas. Andi sontak mendongak. Dari arah koridor, muncul sosok Bu Rahma. Rambutnya basah, meneteskan air. Ia hanya mengenakan kain sarung yang dililit seadanya menutupi tubuhnya. Bahu dan sebagian dadanya terlihat. Aurat yang seharusnya tertutup kini tersingkap tanpa sengaja. Wajah Andi seketika memanas. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tercekat. Ya Allah, astagfirullah, ini, kenapa jadi begini? Bu Rahma pun terkejut setengah mati. Matanya membelalak, mulutnya spontan berteriak. Astagfirullah. Andi? Suaranya melengking, bercampur antara kaget, marah, dan malu. Ia berusaha menutup tubuhnya dengan tangan sambil mundur ke belakang.
Wajahnya memerah, tubuhnya gemetar. Apa yang kamu lakukan di sini? Masuk rumah orang tanpa izin? Andi gugup, lidahnya keluh. Bebu, saya cuma mau taruh kue. Saya kira. Bunga apa-apa kalau saya. Keluar. Sekarang juga, teriak Bu Rahma dengan suara bergetar. Andi menunduk dalam-dalam, meletakkan plastik kue di meja dengan tangan gemetar, lalu berlari keluar rumah. Napasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Dalam hati ia menjerit. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Sore itu, matahari mulai condong ke barat, memantulkan sinarnya ke genteng-genteng rumah. Angin sore yang lembut berembus, membawa aroma tanah basah dari kebun belakang rumah warga. Namun, di balik suasana kampung yang tampak tenang, ada sesuatu yang bergolak, gosip panas yang mulai merebak seperti api kecil yang menyulut jerami kering. Di warung Bu Siti, tempat favorit warga untuk sekadar duduk dan berbincang, beberapa ibu-ibu sudah berkumpul. Mereka memegang gelas teh hangat dan pisang goreng, sambil bisik-bisik. Suara mereka lirih, tetapi penuh semangat. Bu, kalian udah dengar belum? Bisik Buati, matanya berkilat penuh penasaran. Dengar apa, Bu? Tanya Bu Siti sambil meracik kopi. Katanya si Andi, masuk rumah Bu Rahma tanpa izin. Dan, astagfirullah, katanya Bu Rahma habis mandi, nggak pakai baju lengkap. Suara Buati merendah, tapi cukup jelas untuk memancing kehebohan kecil. Bu Siti terperanjat, mulutnya terbuka. Ya Allah, beneran, Bu? Jangan sampai fitnah lo ini. Bukan fitnah, Bu. Tadi saya lihat sendiri Bu Rahma keluar rumah mukanya merah banget, kayak habis marah besar. Terus si Andi lari terbirit-birit, mukanya pucat. Kalau nggak salah, dia sampai jatuh sendal. Ibu-ibu lain saling pandang, ekspresi mereka campur aduk antara kaget, penasaran, dan, jujur saja, sedikit menikmati sensasi gosip itu. Suasana yang tadinya santai kini berubah menjadi bisik-bisik panas. Kalimat-kalimat seperti, astagfirullah, zaman sekarang ya, masak sampai segitunya, meluncur dari bibir mereka. Sementara itu, Andi berjalan cepat dengan kepala tertunduk. Keringat dingin membasahi lehernya, meski angin sore sejuk. Ia menahan napas berat saat melewati beberapa tetangga yang menatapnya dengan pandangan aneh, campuran heran dan curiga. Sesampainya di rumah, ia meletakkan sendalnya sembarangan dan langsung masuk ke ruang tengah. Ibunya, Bu Nur, sedang duduk di tikar sambil menyiangi sayuran. Wajahnya teduh, namun saat melihat anaknya datang dengan wajah pucat dan napas tersengal, matanya memicing curiga. Andi, kenapa wajahmu begitu? Kayak dikejar setan, tanyanya dengan nada khawatir. Andi mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Enggak, Bu, cuma capek. Namun, sebelum ia sempat duduk, suara pintu pagar berderit. Bu Siti muncul di ambang pintu dengan wajah serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Nur, sedikit bingung. Loh, ada apa, Bu? Bu Siti menatap Andi sebentar, lalu menoleh ke Bu Nur. Suaranya pelan, tapi syarat makna. Bu, maaf ya kalau saya lancang. Tadi saya dengar, Andi masuk rumah Bu Rahma tanpa izin? Bener nggak, Bu? Wajah Bu Nur langsung pucat. Ia menoleh ke Andi dengan tatapan tajam, tatapan seorang ibu yang campuran antara kaget, marah, dan cemas. Andi, apa maksudnya ini? Andi tertunduk, napasnya tercekat. Bu, saya cuma mau taruh kue. Saya ketuk pintu, nggak ada jawaban. Pintu nggak dikunci, saya kira. Ya Allah, suaranya bergetar, matanya mulai basah. Bu Siti menghela napas panjang. Saya cuma khawatir, Bu, soalnya gosip udah mulai nyebar di luar. Takutnya fitnah besar. Ucapan itu menusuk hati Andi. Fitnah? Dadanya serasa diremas. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia tidak berniat buruk. Tapi kenyataannya, kesalahannya nyata. Ia masuk tanpa salam, tanpa izin. Dan kini, harga diri orang lain, bahkan kehormatan Bu Rahma, terancam karena kelalaiannya. Setelah Bu Siti pulang, suasana di ruang tengah sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Bu Nur duduk tegak,
menatap anaknya yang menunduk dalam-dalam. Andi, suaranya pelan, tapi dingin. Apa kamu lupa apa yang Allah ajarkan? Jangan masuk rumah orang lain sebelum izin dan memberi salam. Itu ada di Quran, nak. Quran Surat An-Nur ayat 27. Kamu ngerti nggak akibatnya? Aurat orang bisa kelihatan. Fitnah bisa muncul. Nama baik kita hancur. Air mata Andi jatuh. Bu, saya nggak ada niat jelek. Demi Allah, saya cuma mau antar kue. Kalau niatmu baik, caranya juga harus baik, Andi. Jangan sampai karena lalai, orang yang nggak salah ikut menanggung malu. Andi terisak, hatinya perih. Dalam kepalanya terbayang wajah Bu Rahma, ketakutan, marah, malu. Dan ia sadar, kesalahan kecil bisa membawa petaka besar. Malam itu, kampung kecil itu diselimuti kesunyian. Lampu-lampu jalan yang remang tampak seperti kunang-kunang raksasa di kejauhan. Suara jangkrik berpadu dengan lolongan anjing sesekali, menambah sepi yang menusuk hati. Di rumah sederhana yang dihuni Andi dan ibunya, suasana tidak kalah muram. Andi duduk bersila di ruang tengah, menatap gelap tanpa kata. Di hadapannya, Al-Quran terbuka di atas meja kecil. Ayat-ayat yang dulu ia baca dengan ringan, kini terasa menghujam dadanya. Matanya jatuh pada firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur, 27. Lidah Andi keluh. Ia membaca ayat itu berulang-ulang, setiap kata seperti cambuk yang menyadarkannya betapa cerobohnya ia. Ya Allah, Engkau sudah peringatkan, tapi aku lengah. Aku sudah menyakiti orang yang tidak bersalah. Air matanya jatuh, membasahi halaman mushaf. Di sudut ruangan, Bu Nur menatap anaknya dengan raut sendu. Ia sudah menegur keras tadi sore, tapi hatinya sebagai ibu tidak tega melihat anaknya hancur dilanda rasa bersalah. Perlahan ia duduk di samping Andi, mengelus bahunya. Andi, suaranya lembut namun tegas. Kalau kamu benar-benar menyesal, jangan berhenti di sini. Datangi Bu Rahma. Minta maaf baik-baik. Jangan tunggu gosip jadi fitnah besar. Ingat, nak, menutup aib orang itu wajib, apalagi kalau kamu yang membuka pintu aib itu tanpa sengaja. Andi mengangguk pelan. Matanya bengkak karena tangis. Dalam hatinya, ada rasa takut, takut ditolak, takut dihakimi. Tapi ia tahu, diam hanya akan memperburuk keadaan. Esok paginya, udara kampung terasa dingin meski matahari sudah mulai naik. Burung-burung berkicau di pohon mangga depan rumah. Namun, bagi Andi, udara pagi itu justru menyesakan. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, merapikan kemeja yang disetrika seadanya. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan ini jadi fitnah yang lebih besar. Setelah salat duha, ia keluar rumah dengan langkah berat. Setiap langkah seperti memikul beban ratusan kilogram. Ia membawa seikat pisang dan sebungkus gula pasir, tradisi kecil untuk menunjukkan niat baik ketika meminta maaf. Jalan setapak menuju rumah Bu Rahma terasa panjang. Mata-mata tetangga yang melihatnya seakan menelisik tajam. Ada yang hanya melirik, ada pula yang saling berbisik. Andi menunduk dalam, menggigit bibir, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Di depan rumah Bu Rahma, ia berdiri kaku. Tangan yang hendak mengetuk pintu gemetar. Nafasnya terengah, seperti orang yang baru saja berlari jauh. Dalam hati, ia mengulang istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah, lembutkan hatinya. Akhirnya ia mengetuk pelan sambil mengucap salam, suaranya lirih tapi jelas. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ia ulangi lagi, kali ini lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu berderit. Muncul sosok Bu Rahma dengan jilbab sederhana, wajahnya lelah, mata sembab seakan habis menangis. Ia berdiri tegak, menatap Andi dengan sorot yang sulit ditebak, antara marah, kecewa, dan mungkin sedikit iba. Andi menunduk dalam, hampir menyentuh tanah. Suaranya bergetar ketika berkata, Bu, saya datang untuk meminta maaf. Saya salah besar. Saya masuk tanpa izin.
Saya tahu itu dosa. Itu melukai ibu. Saya mohon, maafkan saya. Suasana hening. Hanya suara angin yang menggoyang daun-daun pisang di halaman. Bu Rahma menghela napas panjang. Lama ia diam, membuat jantung Andi seakan berhenti berdetak. Akhirnya, ia berkata pelan tapi jelas. Andi, kamu tahu nggak, perbuatanmu kemarin itu hampir bikin saya hancur? Kalau sampai orang-orang salah paham, saya bisa kehilangan harga diri. Andi terisak. Saya tahu, Bu, saya siap tanggung akibatnya. Tapi demi Allah, saya nggak ada niat buruk. Saya cuma bodoh, Bu. Hening lagi. Lalu, perlahan, Bu Rahma menghela napas panjang, menunduk sejenak, lalu menatap Andi dengan mata berkaca-kaca. Saya maafkan kamu, Andi, tapi janji, jangan pernah ulangi lagi. Allah mengajarkan adab itu bukan main-main. Salam dan izin itu menjaga kita dari dosa besar. Andi langsung sujud di tanah, air matanya jatuh membasahi debu halaman. Terima kasih, Bu, terima kasih. Malam itu, langit kampung diselimuti awan tipis, bintang-bintang berkelip redup di balik gulungan mendung. Udara terasa lembab setelah hujan rintik sore tadi. Lampu-lampu bohlam yang tergantung di setiap teras rumah memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan suasana hangat di tengah kesunyian malam. Di balai RT, warga mulai berdatangan. Malam ini adalah malam pengajian rutin setiap Kamis, sebuah tradisi yang sudah berjalan puluhan tahun. Tikar pandan digelar di lantai, karpet hijau diletakkan di depan tempat duduk ustaz. Bau wangi kopi dan pisang goreng menguar dari dapur kecil di sudut ruangan. Andi datang lebih awal. Dengan langkah pelan, ia masuk sambil menunduk. Di pundaknya terasa beban yang belum sepenuhnya hilang. Meski Bu Rahma sudah memaafkan, ia tahu gosip masih berputar di luar. Dalam hatinya, ia berdoa. Ya Allah, semoga malam ini Engkau jadikan pelajaran, bukan aib. Di ujung tikar, tampak Bu Rahma duduk mengenakan gamis hijau dan jilbab krem. Wajahnya tenang, jauh berbeda dari kemarahan yang pernah meledak 2 hari lalu. Namun sorot matanya masih menyimpan sedikit sisa luka. Ia menatap Andi sejenak. Andi menunduk dalam, lalu duduk bersila di barisan belakang. Setelah semua warga berkumpul, Pak RT, seorang pria berusia 50-an yang disegani, berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut warga serempak. Pak RT membuka pengajian dengan suara mantap. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul malam ini. Sebelum kita dengar ceramah dari Ustaz Hamid, izinkan saya bicara sebentar. Ada hal penting yang harus jadi pelajaran bersama. Ruangan mendadak hening. Mata-mata tertuju ke Pak RT, sebagian melirik ke Andi, seolah menebak arah pembicaraan. Andi merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia menguatkan diri. Pak RT menarik napas panjang. Beberapa hari ini, ada kejadian yang bikin kita semua berpikir ulang soal adab. Tentang masuk ke rumah orang. Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Suara Pak RT tegas, menekankan setiap kata. Sebagian warga mengangguk-angguk, ada pula yang menunduk, merasa pernah melanggar adab itu. Sebelum Pak RT melanjutkan, Andi mengangkat tangan pelan. Semua mata beralih padanya. Ia menelan ludah, lalu berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Suaranya parau ketika berkata, Assalamualaikum, saya Andi. Malam ini, saya mau bicara, karena saya yang salah. Ruangan mendadak senyap. Bahkan suara jangkrik di luar seolah lenyap. Andi melanjutkan, 2 hari lalu, saya masuk rumah Bu Rahma tanpa izin. Saya ketuk, saya salam, tapi nggak ada jawaban. Pintu nggak dikunci. Saya kira nggak apa-apa masuk sebentar untuk taruh kue. Tapi saya salah. Sangat salah. Karena saat itu, saya melihat sesuatu yang nggak pantas saya lihat. Aurat Bu Rahma tersingkap karena saya masuk sembarangan. Suara Andi bergetar, air matanya menetes. Saya sudah minta maaf sama Bu Rahma, dan beliau memaafkan. Tapi saya nggak mau kesalahan ini jadi fitnah. Saya ingin semua tahu bahwa saya yang salah.
Dan saya nggak mau ada orang lain mengulangi kesalahan ini. Suara Ishak terdengar dari sudut ruangan. Beberapa ibu-ibu menunduk, terharu melihat keberanian Andi. Pak RT menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pelan-pelan, Bu Rahma berdiri. Wajahnya lembut, suara tenangnya terdengar jelas. Saya juga mau bicara. Waktu itu saya kaget, marah, dan malu. Tapi setelah saya renungkan, saya sadar ini ujian untuk kita semua. Allah kasih peringatan supaya kita hati-hati. Karena kalau aura tersingkap dan jadi bahan gosip, dosa kita berlipat. Ia menoleh ke Andi, lalu ke seluruh warga. Saya maafkan Andi. Dan saya minta, jangan ada yang menyebar gosip lagi. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mari kita jadikan ini pelajaran. Suasana berubah haru. Beberapa orang mengusap air mata. Pak RT menepuk pundak Andi. Nah Andi, kamu sudah beri contoh keberanian. Kamu salah, kamu akui. Itu laki-laki sejati. Fajar menyingsing perlahan. Langit timur mulai memerah, disapu cahaya jingga yang lembut. Kokok ayam bersahut-sahutan, menandai kehidupan baru yang dimulai di kampung itu. Udara pagi masih dingin, menusuk kulit, tapi aroma tanah basah setelah hujan semalam membawa rasa damai. Di rumah kecil bercat hijau muda, Andi duduk di serambi, memeluk lutut. Di depannya, secangkir teh panas mengepul pelan. Matanya memandang jauh, mengikuti cahaya matahari yang menembus dedaunan pisang. Wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dari 2 hari lalu yang penuh rasa malu dan cemas. Di sampingnya, Bu Nur datang membawa piring kecil berisi singkong rebus. Ia duduk, menatap anaknya dengan senyum hangat, senyum seorang ibu yang bangga sekaligus lega. Andi, panggilnya lembut. Andi menoleh, matanya berbinar meski masih tampak sisa letih. Ya, Bu. Semalam kamu berani mengakui kesalahan di depan warga. Itu nggak semua orang bisa lakukan, Nak. Ibu bangga. Kamu jatuh, tapi kamu bangkit dengan terhormat. Andi menunduk, menahan haru. Saya cuma nggak mau dosa saya jadi beban orang lain, Bu. Saya sudah bikin Bu Rahma malu. Saya hampir membuka aibnya. Padahal Allah larang keras itu. Bu Nur mengelus bahunya. Yang penting kamu sadar. Ingat, Nak, setiap aturan Allah itu bukan untuk membatasi kita, tapi melindungi kita. Kalau kamu ingat Quran Surat An-Nur ayat 27, kamu nggak akan lalai. Salam dan izin itu bukan basa-basi, tapi benteng dari fitnah. Andi mengangguk pelan, kata-kata ibunya menusuk hati dengan lembut. Dalam diam, ia mengulang dalam hati. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur 27. Hari-hari berikutnya, Andi berubah. Setiap kali hendak bertamu, ia selalu mengetuk pintu dengan sabar, lalu mengucapkan salam dengan suara lantang. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Jika tidak ada jawaban, ia memilih menunggu atau pulang. Ia tak lagi mengambil jalan pintas yang dulu ia anggap sepele. Ia paham, satu langkah kecil yang salah bisa meruntuhkan kehormatan orang lain dan dirinya sendiri. Perubahan Andi menjadi buah bibir warga, bukan sebagai bahan gosip, tapi sebagai teladan. Bahkan, pengajian minggu berikutnya membahas khusus tentang adab bertamu dalam Islam. Ustaz Hamid menegaskan, salam bukan hanya kata-kata, tapi doa. Izin bukan formalitas, tapi penjaga kehormatan. Siapa yang meremehkannya, bersiap menanggung akibatnya. Sementara itu, Bu Rahma juga menemukan ketenangan. Ia sempat dihantui rasa malu, takut jadi bahan fitnah. Tapi kini, ia justru bersyukur. Kejadian itu menjadi pelajaran bagi seluruh warga. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah rasa syukur karena Allah masih menutup aib mereka. Di setiap doa setelah salat, ia mengucap lirih. Ya Allah, terima kasih Engkau jaga kehormatanku. Jadikan ini pengingat untukku agar lebih hati-hati, dan jadikan Andi hamba MU yang lebih taat. Senja kembali datang di kampung itu. Langit memerah, burung-burung pulang ke sarang. Di masjid kecil, suara azan maghrib berkumandang, memanggil manusia untuk sujud. Di langkah-langkah Andi menuju masjid,
Ada keyakinan baru. Adab bukan hal kecil. Ia adalah benteng besar yang Allah pasang untuk kita. Jika kita langgar, kehancuran menunggu. Tapi jika kita taati, ketenangan akan selalu bersama kita. Dan di balik itu semua, satu ayat terus berputar di benaknya, menjadi pengingat seumur hidup. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur 27